Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis mengenai dalil menghormati orang tua. Yang pertama yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia, dan janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil." Kemudian pendapat ulama mengenai dalil tersebut. Yang pertama yaitu pendapat dari Tengku Muhammad Hasbi As-Sidqi pada ayat "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu", yang artinya, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia. Maksudnya adalah Allah telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kepada selain Dia, sebab ibadah adalah puncak kebesaran yang harus kita persembahkan kepada Allah. Yang demikian itu tidak layak kita berikan kecuali kepada yang telah memberikan nikmat. Kemudian pada ayat wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan supaya kamu berbuat ihsan kepada bapak ibu. Artinya adalah hendaklah kamu berbuat ihsan atau kebajikan kepada bapak ibumu dan berbakti kepada keduanya. Sebab ibu bapakmu lah yang telah pertama-tama menyayangimu dengan tabiat kasih sayang yang ditanamkan oleh Allah kepada setiap orang tua. Sedangkan pada saat itu kamu masih dalam keadaan sangat membutuhkan kasih sayang dari mereka. Yang kedua yaitu pendapat dari Wahbah Zuhaili. Allah telah memerintahkan. Maksudnya adalah menegaskan atau mewajibkan kepadamu, wahai manusia, penyembahan kepada Allah dan hanya membatasi pembatasan kepadanya tanpa penyekutuan dengan yang lain dalam penyembahan. Dan memerintahkanmu agar berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik sepenuhnya kepada keduanya dalam muamalah. Yang kedua yaitu dalil yang bersumber dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah dari menghormati orang tua diantaranya yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dari kedua orang tua. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya ridho Allah itu bergantung terhadap ridho orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung terhadap murkanya orang tua.
Kemudian akan diberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga yaitu terhindar dari azab dunia dan akhirat dan akan mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup materi pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.